Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang seorang miracle man yang katanya berhasil lolos dari kematian yang luar biasa. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ya untuk dibantu di subscribe dan juga di like. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Pada tanggal 15 Agustus, di saat yang tidak masuk akal, seorang pria bernama Ronhan menatap kematiannya. Bor tertancap di kepalanya yang berukuran 18 inci. Namun, entah bagaimana, ia bisa selamat. Han, seorang pekerja konstruksi berpengalaman di Truckee, California. Ia pun tidak asing dengan bahaya tentunya. Tetapi tidak ada yang dapat mempersiapkannya untuk apa yang terjadi pada hari yang menentukan itu. Saat ia sedang menaiki tangga dengan bor di tangannya, ia fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Ia pun tidak menyadari bahwa takdir akan memberinya pukulan yang hampir fatal. Tangga itu bergoyang, kemudian dalam sekejap, tangga itu pun ambruk di bawahnya. Waktu pun terasa melambat saat Han secara naluriah melepaskan bor listriknya. Namun, apa yang seharusnya menjadi jatuh yang biasa berubah menjadi mimpi buruk yang tidak dapat dipahami. Saat ia jatuh ke bawah, wajahnya membentur alat yang telah dilepaskannya, baja yang tak kenal ampun dari mata bor yang berukuran 18 inci menusuk rongga mata kanannya dan keluar dari belakang tengkoraknya. Keheningan yang mengerikan pun terjadi kemudian. Lokasi konstruksi yang dulu ramai dengan aktivitas membeku dalam kengerian. Rekan-rekan Han pun menoleh, berharap melihat yang terburuk. Sebaliknya, yang mereka lihat adalah sesuatu yang keluar dari film horor, yaitu Ronhan yang secara ajaib masih hidup, sadar dan berdiri dengan mata bor yang menusuk kepalanya. Kepanikan pun tentu melanda. Darah yang mengalir dari luka menetes ke wajahnya, menodai kemejanya, dan Han mengangkat tangan gemetar ke wajahnya. Ia pun merasakan logam dingin menyembul dari rongga matanya. Yang kemudian, dengan ketenangan yang hampir menakutkan, ia pun meraih kepala belakangnya dan jari-jarinya pun menyentuh luka keluar yang bergerigi tempat bor telah merobek. Han pun saat diwawancara bercerita bahwa saya menggerakkan tangan saya ke atas mata bor, ke mata saya, dan meletakkan tangan saya yang lain di belakang kepala saya dan merasakan bor itu menembus. Dan saat itulah saya benar-benar shock bahwa kejadian ini menimpa saya, ujarnya. Rekan-rekan kerjanya pun segera bertindak, membawanya ke rumah sakit. Setiap detik terasa seperti selamanya. Temannya yang bernama Forrest Keating kemudian mengakui, saya tidak percaya apa yang dilihat oleh mata saya, itu sangat mengerikan sekali. Di rumah sakit, sekelompok dokter dan ahli bedah yang tercengang berkumpul di sekitar Han, berjuang untuk memahami bagaimana dia masih bisa hidup. Kemungkinannya yang mustahil, mata bor yang sebesar itu yang seharusnya menembus otaknya dan langsung membunuhnya seketika. Namun, entah bagaimana, karena keberuntungan yang tak terduga, bor itu mendorong otaknya ke samping alih-alih menusuknya. Seorang dokter yang memeriksa yang bernama Dr. Paul Ludlow menyatakan bahwa kami sudah siap sebenarnya untuk yang terburuk. Namun, saat kami memeriksanya, kami menyadari bornya itu longgar, dan itu yang mengubah segalanya. Alih-alih mencoba operasi pengangkatan yang rumit dan beresiko, tim medis pun akhirnya membuat keputusan yang berani. Mereka akan membuka mata bor dengan cara yang sama seperti saat dimasukkan. Dengan nafas yang tertahan, para ahli bedah pun bekerja dengan hati-hati, memutar mata bor sedikit saja, melonggarkan cengkramannya pada tengkorak Han. Satu kesalahan langkah saja bisa berarti bencana. Namun, sedikit demi sedikit, mereka membalikkan kengerian yang telah terjadi. Saat putaran terakhir membebaskan Han dari potongan logam yang mengerikan itu, keheningan yang mencengangkan pun memenuhi ruangan operasi. Han masih hidup. Ia tidak hanya hidup, tetapi secara ajaib ia masih utuh.
bor itu tidak mengenai setiap pembuluh darah utama, setiap struktur otak yang penting. Ini adalah satu dari sejuta tembakan dan dia berhasil selamat. Bahkan, di tengah semua itu, semangat Han yang tak tergoyahkan pun bersinar. Saat obat penghilang rasa sakit mulai bekerja, dia pun menyeringai pada wajah-wajah yang tercengang di sekitarnya dan bercanda. Ini momen yang sangat krusial dan kocak. Seseorang tolong ambilkan kamera, ujarnya. Para dokter pun menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Han. Bahkan, nyawanya yang bisa saja hilang jika mata bor itu bergeser bahkan sepersekian inci ke arah yang salah, Han akan mati sebelum dia menyentuh tanah. Dokter Ludlow pun yang memeriksa Han berbicara bahwa itu murni keberuntungan. Jika dia menoleh sedikit saja, kita tidak akan melakukan percakapan ini. Ron-Han yang meninggalkan kecelakaan itu dengan bekas luka dan kisah yang luar biasa untuk diceritakan, mata kanannya pun hilang, tetapi nyawanya selamat. Ron-Han dikenal sebagai manusia ajaib, bukti nyata dari kekuatan Tuhan, keberuntungan, ketahanan, dan misteri bertahan hidup yang tak terjelaskan. Jika melihat ke belakang, Han tetap takjub dengan perjalanannya sendiri. Han pun berkata, "Saya seharusnya sudah meninggal," ujarnya. "Tetapi entah bagaimana, saya masih di sini. Mungkin Tuhan masih menyayangi saya dan ingin saya melanjutkan hidup saya terlebih dahulu." Kisahnya ini pun terus membuat orang-orang yang mendengarnya tercengang. Pengingat yang mengejutkan bahwa terkadang, bahkan saat menghadapi kemungkinan yang mustahil, keajaiban memang bisa terjadi. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like, subscribe, berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman dan tetap terinformasi. Tunggu episode kami berikutnya ya. Terima kasih.